Oke, sekarang kita live. Halo teman-teman yang ada tinggal di dalam negeri ataupun yang sekarang ini tinggal di luar Indonesia. Terima kasih sudah join di live talk ini, di mana setiap minggu saya mengundang para business owner dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai negara, dan untuk berbagi cerita mereka, pengalaman mereka sebagai digital business owner. Minggu ini senang sekali kita kedatangan tamu, teman kita di Kanada. Halo Stella, Halo, hai, apa kabar? baik-baik. Senang udah diundang ke sini. My pleasure. Iya, terima kasih juga sudah menyediakan waktunya untuk join di live talk ini. Stella ini kan seorang ibu dan juga working mother. Mhm. Mungkin bisa cerita ke teman-teman yang menonton live talk ini, kenapa siapa Stella itu dan mungkin background dan kenapa sebelumnya sebagai working mother yang sukses dengan karirnya, akhirnya memutuskan untuk mempunyai bisnis, be your own boss dan menjalankan bisnis ini dari rumah. Silakan Mhm. Stella. Thank you. Hai semuanya, apa kabar? Seperti yang udah dibilang, nama saya Stella from Handy and Stella Lynn Page. Saya lahir di Jakarta sama kayak Medi, tapi tahun 2014 saya sama suami memutuskan untuk melancong ke Kanada, mau cari hidup yang lebih baik, you know. Terus ya saya dulunya itu pegawai full time employee sama seperti teman-teman semua. Cuman ada yang mau saya koreksi. Saya nggak mutusin mau ke online bisnis. Suami saya yang mutusin karena Oh. dulunya itu saya ndablek. Suami saya udah ngajakin, ayo, 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 dunia udah berubah. Kalau kalau kita Tuh. nggak apa namanya nggak bikin usaha sendiri, selama lamanya ini kita kayak begini. Tiap bulan kita dapat gaji segini-segini aja. Terus anak kita kan makin gede, makin banyak pengeluaran. Mereka mau ikut Wah, kursus, mereka mau, you know, anak kecil tuh nggak bisa cepet belajar berenang kalau nggak di lesin berenang, nggak bisa cepet belajar betul. piano kalau nggak di lesin piano gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua itu uh, prioritasnya berubah. Kalau dulu begitu single ya dapat duit segini ya udahlah oke oke aja. Begitu udah punya anak kita jadi mikir kan, nanti mereka gede mereka mesti punya kegiatan itu duit lagi terus duitnya dari mana gitu kan. Terus suami saya udah ujuk-ujuk-ujukin, ayo kita bikin bisnis baru. Saya cuma ngeliatin dia aja. Saya pikir, lu gila ya. Saya mikirnya, kita udah hidup oke-oke aja, ngapain ngambil risk yang gede. Karena di pikiran saya tuh bikin buka bisnis itu gede banget resikonya dan saya nggak mau. Betul. Sampai akhirnya tahun 2020, kawan-kawan, nasib berkata lain. Saya itu um, dapat reduce income sama reduced hour sampai akhirnya kena getahnya saya kena laid off. Karena company-nya saat itu nggak bisa bertahan kalau nggak nggak restrukturisasi. Dan teman-teman saya itu pekerja keras, saya itu employee of the month. Semua bos nggak cuma saya, bos tuh suka sama saya. Tapi begitu company itu kena musibah, kalau mereka harus milih antara selamatin company atau selamatin pegawai, you know the answer, ya kan? Jadi sejak saat itu saya mutusin, oke, okay, that's it. I don't want to go back to become an employee. Dan sekarang saya mutusin saya mau di rumah sama anak saya. Ini Daniel yang baru bangun tidur. Halo. Iya. Sorry. Ya gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi awalnya saya mutusin saya nggak mau, tapi akhirnya Tuhan buka jalan buat saya untuk buka mata. Um, we have to do something different to achieve something different. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Sheila. Dan mungkin cerita ini juga saya juga lihat sih di beberapa orang yang mengalami hal yang sama, karena Mhm. memang feeling insecure ya dengan pekerjaannya.
gitu ya. Dan apalagi selama setahun terakhir ini ya World Health Crisis ya kita bisa bilang. Jadi ada beberapa juga company yang memutuskan untuk restruktur organisasi seperti itu. Kebetulan saya juga working mother sama kayak Stella, which is sampai sekarang masih aktif bekerja. Dan juga waktu itu mutusin kenapa harus menjalankan bisnis, beralih ke bisnis, which is saya dan suami mulai memikirkan gimana retirement plan kita nanti, gitu ya. Karena kalau kita bekerja, apapun yang posisi kita sekarang, pekerjaan kita sekarang itu nggak bisa kita pas ke anak-anak kita, benar ya? Jadi betul. Jadi setelah kita retire atau apapun alasannya kita nggak bekerja lagi, then that's it stops like that ya. Kita nggak punya another income stream ya, another stream of income gitu. Jadi kenapa itu juga alasan saya untuk akhirnya memutuskan untuk menjalani bisnis. Dan mungkin pertanyaan saya berikutnya, kenapa akhirnya memilih online bisnis ini, digital bisnis ini? Oke, jadi saya sama suami itu sebelum memutuskan digital bisnis online, suami saya itu udah mulai duluan. Dia tahun 2018 dia udah mutusin duluan, I don't want to become employee anymore, and then he becomes a business owner. Kita cobain tuh berbagai macam jenis bisnis. Awalnya kita masuk ke trucking industry. Terus dari situ kita cobain franchise, lalu ada juga kita nyobain e-commerce. Baru akhirnya saya terjun di sini dan mutusin untuk fokus. Kalau ditanya-tanya dari semua jenis bisnis itu mana yang paling besar potensinya, saya bisa bilang online bisnis. Belajar dari pengalaman. Karena apa? Semua online bisnis itu selalu bekerja dengan automation. Alasan saya itu mau kerja online itu untuk anak-anak. Karena mungkin kita semua yang kerja sebagai employee, terutama di Jakarta ya, yang macet, commute-nya panjang, habis itu yang kalau kerja itu mesti at least 10 jam. Kalau 8 jam kita udah angkat koper atau angkat tas, itu orang pasti ngelirik kita ya nggak sih? Lu mau kemana lu jam segini? Iya bener. Bener kan? Iya. Jadi saya tuh mutusin mau kerja online karena saya bisa ngelihat life doesn't have to be that way, you know. Sekarang ini saya punya leverage, punya privilege untuk main sama anak-anak, give them the attention that they deserve, you know, anytime. Jadi a system that works for you, not you work for the business. Itu alasan saya pertama. Terus selain itu kalau work online itu literally kita nggak punya geographic barrier. Jadi kalau kita buka toko, orang bisa datang ke toko itu yang cuma sekitaran kita aja, lokal kan. Jadi kayak misalnya Medi nih buka toko di Jakarta, ya udah customer-nya cuma orang-orang di Jakarta aja, atau bisa di Bekasi, apa di Depok, apa betul. Kira-kira segitu aja deh. Nggak mungkin orang Surabaya datang ke Jakarta, ya nggak sih? Tapi kalau udah online itu benar-benar luas banget di seluruh dunia. Saya ini udah ngejalanin ini in a short amount of time. I been approached to like literally everyone around the globe, dari Aussie, dari Jepang, dari Thailand, dari UK, pokoknya dari mana-mana. Jadi kalau kalian mau buka bisnis, jangan buka bisnis brick and mortar, tapi yang online bisnis. Geographic barrier, terus abis itu sorry. Ya nggak apa-apa, enak gitu. Terus abis itu Halo. Masih kan punya waktu banyak ya dengan anak-anak ya di rumah. Iya. Oke. Nah ini juga kalau kita jadi employee bisa nggak meeting ada anak lagi nempel? Iya. Gitu aja sih. Terus selain itu kalau dibandingin sama e-commerce,
saya bisa mikirin itu ya, kita mesti punya inventory sendiri, kita harus punya warehouse dan ngurusin custom border. Sekarang ini kan kalau kita mau import apa ekspor ya, urusan tax-nya, urusan duty fee-nya, urusan apa itu banyak banget ya. Tapi kalau bisnis yang ini yang sekarang ini, saya tuh ngerasa burden-nya itu diangkat dari saya karena udah ada sistem yang kerjain buat saya. Itu kenapa saya ngelihat potensinya besar sekali di sini dan we have 3 income stream in this business. So, you know, yang tadi kan Medi udah bilang, kalau cuma punya 1 income stream, terus tahu-tahu dia mampet, nah loh, mau ngapain lagi? Tapi kalau yang di sini, bisnis yang ini kita punya 3 income stream, jadi itu kenapa saya benar-benar fokusin yang di sini sekarang ini. Iya, betul. Dengan adanya automation sistem, at least kita tuh nggak start dari zero ya. Karena bisnis prosesnya juga sudah ada end to end. Berbeda dengan konvensional bisnis atau tradisional bisnis, kita harus mendesain atau ngerti gimana bisnis prosesnya dari awal, dari mungkin kalau yang mau buka toko atau restoran seperti itu kan harus pikirin dari supply-nya, stoknya, even gimana mempekerjakan punya karyawan, employee yang bisa dipercaya kayak gitu ya. Itu semua tuh ada proses gitu kan ya. Dan dengan digital business ini, online business, itu semua sudah ada which is ya bisnis prosesnya dan tadi dibantu dengan sistem yang automate gitu ya. Oke. Mungkin Stella punya suggestion atau advice ke teman-teman yang sekarang ini atau nanti yang menonton live talk ini? Oke, kalau saya punya advice cuma satu, kalau kalian teman-teman itu udah mencari-cari mau buka bisnis apa, sebelumnya saya mau congratulate, selamat karena nggak semua orang itu open mind dan mau cari jalan lain selain jadi employee. Jadi kalau kalian udah mulai cari-cari, itu kalian udah one step closer, jadi selamat. Tapi kalau kalian mau buka usaha, you know, jangan langsung nyemplung. Kalau bisa dilihat dulu, dipelajari, ditelaah baik-baik, apakah ini bisnis yang bagus. Gimana cara telaahnya? Itu ada beberapa kriteria yang mesti dilihat. Pertama, produk, ya kan? Kalau kita mau buka bisnis, produknya itu seperti apa? Produk kita yang kita kasih ke orang, kalau mau sukses, produknya itu harus sesuatu yang solve the problem. Kita kasih solusi untuk orang. Jadi, kalau misalnya memang mau mencoba terjun jadi business owner, kita harus punya produk yang kuat. Dan kalau kayak tadi kita mau franchise, is it something that fulfilled other people's problem? Kalau kayak restoran, orang lapar, orang datang ke kita, ya kan? Tapi apakah semua orang akan butuh produk kita itu? Itu juga yang mesti dilihat. Terus yang kedua, ini profitable apa enggak? Dilihat jangan cuma jangka pendeknya, dilihat jangka panjang. Is it sustainable? Is it scalable? Ya kan? Jadi kalau misalnya emang mau cari bisnis yang bisa scalable. Cari bisnis yang bisa diturunin ke anak cucu kita. Jadi kita udah bangun gede-gede, terus bisa diturunin ke anak cucu kita, mereka bisa tinggal ngelanjutin. Kalau ada bisnis yang kayak begitu, itu salah satu kriteria yang bagus untuk diikutin. Terus yang ketiga itu legitimate. Sejak tahun 2020 banyak orang juga kan yang nyari online bisnis. Makin banyak orang cari, makin banyak option yang orang-orang kasih. Makin bingung kita kan milih-milih mau gimana nih, gue mau pilih yang mana. Nah, salah satu kriteria yang paling harus dilihat adalah legitimate. Is it legitimate? You know, something that is legitimate, something that is great never come easily. Jadi kriterianya adalah kita lihat dulu mereka nawarinnya apa nih. Kalau mereka ada orang, saya dengar nih dari teman saya sendiri, dia bilang, oh ya, gue bisa masukin duit, terus gue bisa dapat sekitar, dia bilang sekitar 17% tiap bulan. Aku langsung mikir,
dapat dari mana gitu, ya nggak sih? Terus Ya. ada juga orang yang nawarin, lu ikut bisnis gua, dalam 30 hari lu bisa langsung dapat, atau dalam 2 bulan lu bisa dapat. Itu mesti ditelaah lagi teman-teman. Ini bisnis legit apa enggak? Ya enggak? Kalau legit artinya kita bisa file tax. Artinya government aja bilang, oh ya ini bisnis beneran. Orang ini bisa file tax ke saya. Nah itu legit, ya kan? Dan anything that is great takes patience. Anything that is great takes time. Jadi kalau misalnya kalian udah ngelihat bisnis modelnya adalah bisnis model yang hari ini kita masuk, besok dapat result, kayaknya mesti dipertanyakan lagi tuh. Yeah. Too good to be true ya. Too good to be true. Something that too good to be true, kayaknya nggak true. Kayak punya anak aja deh. Kita punya anak, berapa jam sih kita mesti labor? Ya nggak? Tapi kan kita lihat ke depannya, oh ya, I will have a baby gitu kan. Sama kayak bikin bisnis. I will have something that I create, something that I build for myself, and it is something great, you know. Terus kalau bisa juga teman-teman, aside from all that, advice saya adalah mindset. Teman-teman harus benar-benar ngerti apa yang teman-teman mau. Teman-teman harus tahu kenapa teman-teman mau cari atau ngebuka bisnis. Harus punya why yang kuat. Karena semua orang bisa buka bisnis, tapi semua orang juga bisa berhenti di tengah jalan. Kalau kita punya why yang kuat, kalau kita benar-benar mau nih, aduh gue mau banget bikin satu bisnis yang bikin gue tuh freedom, punya time flexibility, punya financial flexibility, dan I decide starting from today I'm not gonna give up. Itu adalah yang paling benar-benar kita perluin sebagai business owner atau mau achieve goal anything. Gitu aja. Aduh, terima kasih. Bagus banget sarannya. Jadi, teman-teman kalau memang ingin mengetahui lebih lanjut apa itu digital business, itu bisa kontak saya ataupun Stella dari Facebook ya, anytime. Oke, Stella, halo adiknya. Nggak mau ngomong. Say hi. Halo. Say hi. Ya, malu-malu makin di. Ya udah dah. Oke, terima kasih Stella sekali lagi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Please kalau memang teman-teman punya why ya tadi yang kuat ya, kenapa saya harus build bisnis dan punya bisnis and be your own boss. Oke, mungkin bisa melihat bagaimana bisnis model dari digital bisnis ini yang dan mungkin yang memang berbeda dengan yang namanya tradisional bisnis yang sering kita lihat di sekitar kita gitu ya. Oh iya, saya lupa nambahin. Kalau misalnya ada yang penasaran apa sih bisnis ini, kita ada live kan ya setiap Selasa sama Kamis PST ya, waktu kan ada ya. Rabu dan Jumat setiap jam 7 pagi. Ya. 7 pagi ya, Jakarta. Kalau penasaran mau tahu bisa kontak kita nanti kita ke Medi atau ke saya, ntar kita bisa bantu jawab pertanyaan. Ya. Dan live juga ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you.